Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Apa yang disebut dengan ilmu dan ngelmu. Proses penciptaan dalam kebatinan Jawa. Anda mungkin sering melihat bahwa orang Jawa itu senang dengan kebatinan dalam kehidupan pribadi atau bermasyarakat, seolah-olah kebatinan ini tidak bisa dipisahkan dari mereka, dan itu terjadi karena sesungguhnya bagi orang Jawa, kebatinan itu adalah laku atau usaha dengan melalui rasa dan hati yang bening untuk bisa mengetahui urip sejati atau kesejatian hidup. Laku batin tersebut dilandasi dengan perbuatan dan perilaku yang baik, budi pekerti yang luhur, hati yang suci atau bersih, dan dengan selalu menambah atau mendekatkan diri kepada Gusti atau Tuhan. Setiap pelaku kebatinan akan mengalami beberapa pengalaman, ada yang enak dan ada pula yang dirasa berat. Semua itu adalah bumbu-bumbu kehidupan dalam menapaki jalan ilahi. Dan pengalaman puncak pelaku kebatinan atau spiritualis adalah kenyataan bahwa dirinya sebagai kaulo atau hamba yang berada dalam hubungan yang serasi dengan Gusti atau Tuhan. Istilah populernya adalah jumbuhing kaulo Gusti atau hubungan serasi hamba dan Tuhan, manunggaling kaulo Gusti atau manunggalnya hamba dan Tuhan, dan pamore kaulo Gusti atau perpaduannya hamba dan Tuhan, yang intinya berarti seorang anak manusia itu telah berada di dalam kehidupan sejatinya dalam lingkungan keagungan Tuhan. Lalu, bagaimana proses timbulnya kebatinan itu? Timbulnya kebatinan sebenarnya adalah hal yang logis, karena setelah manusia mendapat pengalaman saat menjalani kehidupan ini, ia selalu menemukan fakta bahwa hidup dan alam ini tidak hanya terdiri dari benda-benda dan zat-zat yang lahir saja. Selain yang lahir atau yang kasat mata, ada juga hal-hal yang tidak terlihat oleh mata atau gaib, tetapi sebenarnya ada dan eksis. Jadi, selain ada yang konkret, maka ada pula yang abstrak dan diakui oleh siapapun, seperti pikiran, gagasan, batin, perasaan, dan sebagainya. Sebelum sesuatu termanifestasi, maka ia berada dulu di dalam angan-angan atau pikiran, yaitu batin. Karenanya, kebatinan juga bisa diartikan sebagai usaha dalam menggali dan memahami asal mula dari segala sesuatu. Dan ketika seseorang bisa mengasah atau meningkatkan kemampuan batinnya, maka kesadarannya pada kebenaran akan lebih baik. Ia akan hidup pada tahapan yang lebih mulia. Untuk itu, marilah kita mengasah kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu kebatinan. Tentu, untuk itu Anda harus sabar dan disiplin melatih diri, karena perangkat-perangkat itu sudah lama sekali tidak difungsikan. Dan kalau terbukanya terlalu cepat atau tiba-tiba, nanti Anda akan kaget dan bisa saja mengalami goncangan jiwa atau sinting atau gila, karena pelaksanaan dan latihan tersebut hanya melibatkan dan berhubungan dengan diri Anda sendiri, dan kalau beruntung akan diberkati oleh Tuhan. Samadhi. Lalu, latihan mengolah batin ini bisa dilakukan sendiri atas dasar kemantapan hati yang pasrah total kepada Tuhan atau dengan petunjuk dan bimbingan seorang yang lebih senior
dalam olah kebatinan yang biasanya disebut guru. Bimbingan guru laku tersebut untuk menghindari Anda dari beraneka macam gangguan dan hal-hal yang negatif, sehingga tidak perlu dalam tujuan sejatinya. Silahkan Anda bebas menentukan pilihan. Yang penting Anda yakin bisa selalu berada di jalan yang hakiki atau yang benar, yang menjadi hak Anda, dan itu adalah jalan ilahi. Sebab menjalani, mempelajari, melatih olah batin atau spiritualitas itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan tahayul, klinik, makhluk-makhluk halus yang mendiami tempat-tempat angker, santet, syirik, dan hal-hal semacam itu. Kebatinan adalah jalan yang mulia dan metode untuk menghayati kebenaran sejati, mengenali diri sejati dan hidup sejati, sehingga hubungannya dengan Tuhan menjadi lebih serasi. Dalam bahasa Jawa, ada pula yang menyebut keadaan seperti itu dengan istilah wis tinarbuka, yang berarti sudah pepadang atau terbuka batinnya yang tinggi, atau sudah mendapat pencerahan. Yang pertama, ilmu dan ngelmu Jawa. Dalam tradisi kebatinan Jawa ada istilah ilmu dan ngelmu, sehingga untuk bisa lebih memahami tentang peradaban Jawa, maka siapapun harus terlebih dulu bisa memisahkan apa yang disebut dengan ilmu dan ngelmu. Dan orang Jawa sejak dulu memang sudah memiliki pengertian yang lebih maju dari bangsa manapun di dunia ini. Salah satunya tentang hal ini, ilmu dan ngelmu. Bagi orang Jawa, ilmu atau ilmu itu adalah hasil pikiran manusia yang semakin lama semakin maju dan produknya semakin canggih, sebagai hasil pemikiran atau penemuan para ahli pikir. Sementara ngelmu itu adalah satu pengetahuan yang berhubungan dengan purbawisesa atau kuasa dari Tuhan, yang oleh kebanyakan orang disebut gaib. Ngelmu itu dari dulu sudah ada secara utuh dan sepenuhnya dalam kuasa Gusti atau Tuhan. Dibukanya ngelmu pun sedikit demi sedikit sesuai dengan kemajuan kesadaran dan kebutuhan manusia pada suatu saat. Untuk itu, penjelasan dan penyebaran atau bebaran lan wedaran antara ilmu dan ngelmu menjadi sangat berbeda. Jika ilmu disampaikan dan disebarkan secara terbuka di sekolah-sekolah, maka ngelmu lebih bersifat tersembunyi, bahkan rahasia. Ngelmu Jawa boleh diketahui oleh peminatnya sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual masing-masing individu, kecuali yang masih menjadi sengkeraning bawono atau rahasia jagat. Selain itu, ngelmu juga hanya atas kehendak dari Sang Gusti atau Tuhan melalui orang-orang yang ditunjuknya, karena mereka itu sudah mumpuni dalam pengetahuan dan kesadaran spiritualnya, sehingga semakin lama ngelmu itu pun akan semakin terbuka atau saya pinuka lan ngeblak. Tingkatan ngelmu. Seorang manusia Jawa yang dibesarkan dan dididik secara tradisional di tanah Jawa sejak kecil biasanya mengikuti pola jalan kehidupan yang ditanamkan oleh orang tua dan leluhurnya untuk selalu berpegang teguh pada budi pekerti yang luhur, tata krama, tata susila, dan di atas segalanya itu selalu mengagungkan Gusti sing gawe urip lan nguripi, atau Tuhan yang menciptakan hidup dan menghidupi. Untuk itu, dalam sudut pandang kebatinan Jawa, maka peradaban Jawa itu juga mencakup aspek-aspek budaya dan filosofi,
seperti tradisi dan ritual, tata krama dan tata susila, sikap dan perilaku kehidupan yang dipandu oleh budi pekerti, hal-hal yang dikategorikan sebagai supranatural, tataran tertinggi dalam kehidupan yang berupa ngelmu kasampurnan atau ngelmu sejati atau kebatinan atau spiritualitas, sehingga tujuan akhir kehidupan orang Jawa yang murni adalah menguasai ngelmu kasampurnan. Ilmu ini adalah puncak kebatinan atau dalam pengertian universal disebut spiritualitas. Istilah lainnya ngelmu sejati atau kasunyatan. Orang yang mempelajari spiritualitas adalah orang dewasa yang telah matang jalan pikirannya, orang yang masih senang menggeluti kenikmatan yang selalu bersifat keduniawian, seperti masih menumpuk harta kekayaan dan mencari posisi kekuasaan yang memberi kepuasan duniawi. Tentu tidak atau belum tertarik kepada spiritualitas atau ngelmu kasampurnan. Seseorang biasanya akan mulai tertarik kepada spiritualitas atau mulai memahaminya bila kehidupannya mulai tenang, sudah seimbang antara pemahaman hidup duniawi dan rohani, dan manusia itu sudah bisa dikatakan manusia saat ia menyadari bahwa hidup di dunia ini selain berurusan dengan kehidupan duniawi yang benar dan baik, juga ada kehidupan spiritual yang harus difahami. Apalagi dia tahu benar bahwa hidup di dunia ini relatif tidak lama, bahkan sebaiknya dia bersikap bijak dan mulia menapaki kehidupan spiritual yang akan mengantarkannya ke masa depan yang terjamin di bawah naungan Gusti, Tuhan Sang Pengatur kehidupan sejati. Untuk itu, di dalam tradisi Jawa, maka untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup, seseorang harus melalui tahapan dalam ngelmu sejati. Ada beberapa tingkat sebelum seseorang bisa mencapai puncaknya atau yang disebut dengan kasampurnan, dan orang Jawa sejati pasti mengetahui, apalagi di masa lalu, bahwa di masyarakat itu ada orang-orang tua atau dituakan yang disebut wong tuwa, wong pinter, priyayi sepuh atau guru kebatinan atau guru ngelmu yang memberi tuntunan pelajaran kebatinan kepada murid-muridnya atau anggota paguyubannya. Selain mengajari spiritualitas kepada orang-orang yang berminat, seorang priyayi sepuh juga sering dimintai tolong oleh siapapun yang butuh bantuannya dalam berbagai bidang yang pelik dalam kehidupan ini. Pertolongan itu diberikan dengan ikhlas tanpa menarik biaya. Inilah bedanya antara guru laku atau priyayi, waskito atau sepuh, dengan paranormal atau psikis yang menarik bayaran untuk bantuan yang diberikannya. Untuk orang Jawa sejati, sebelum ia belajar tentang ilmu yang tertinggi, yaitu kasampurnan, maka ia harus belajar dan melalui beberapa tahap ilmu dengan tekun. Tingkatan ilmu itu berada di bawah tingkatan ilmu kasampurnan. Adapun tingkatannya sebagai berikut. Yang pertama, kanoman. Kanoman ini berasal dari kata dasar nom, anom, enom, yang artinya muda. Maka kanoman biasanya diartikan sebagai ngelmu enom atau ilmu untuk anak muda, sedangkan ngelmu sepuh adalah ilmu untuk orang dewasa. Pada masa lalu, sekitar era tahun 1960-an, ada beberapa remaja Jawa tradisional yang jalan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh atau bahkan menyatu dengan lingkungan alam.
sikap dan kebiasaan hidup masyarakat di saat itu masih banyak yang tertarik untuk ikut menjalani olah atau latihan Kanoman. Mayoritas anak muda berpikiran dan berperilaku positif. Sikap hidupnya dituntun oleh panduan budi pekerti dan sangat percaya kepada kekuasaan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lingkungan kehidupan dan alam sekitarnya membuat mereka lebih peka terhadap adanya hal-hal yang tidak terlihat tetapi sebenarnya ada, di mana ada dimensi lain yang dikatakan gaib dalam kehidupan ini. Suara hati pun berkata supaya kehidupan di dunia ini berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang suka berbuat jahat kepada pihak lain. Namun kini kenyataannya tidak begitu. Watak dan perbuatan jahat memang sudah ada sejak dulu, tapi kini sudah semakin liar. Ada orang yang senang menonjolkan diri, memikirkan dirinya sendiri, dan berbuat untuk kesenangan dan keuntungan dirinya saja, dan akibatnya berbagai macam jenis dan tindak kecurangan, kelicikan, kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat, kriminalitas kecil-kecilan sampai kelas kakap semakin mewarnai kehidupan di dunia ini. Bahkan hal ini terus saja berkembang parah hingga hari ini tanpa ada perbaikan. Pada dasarnya anak muda itu terpanggil untuk berbuat baik dan menegakkan kebenaran. Memang dari cerita wayang atau legenda kuno dikatakan bahwa dari dulu selalu terjadi pertempuran antara yang baik melawan yang jahat, dan pada akhirnya setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan, maka yang baiklah yang menang. Tapi untuk bisa mencapai kemenangan haruslah ada usaha yang tekun dan rajin, disertai sikap pantang menyerah untuk maju. Selain itu, juga harus ada misalnya berlatih dan belajar meningkatkan kemampuan diri dalam seni bela diri dan olah batin. Karena pada zaman kuno, anak-anak muda belajar dengan cara nyantrik di padepokan, berguru kepada seorang guru yang mumpuni. Di perguruan itu ditanamkan pelajaran seperti budi pekerti, pengetahuan umum, kanuragan, dan hal-hal yang mengarah pada kebatinan. Gurulah yang menentukan tingkat pelajaran bagi siswanya berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap kemampuan setiap siswa, dan pada prinsipnya guru hanya menerima siswa yang berwatak baik dan sungguh-sungguh punya niat untuk belajar. Persyaratan yang ditentukan saat itu adalah berwatak kesatria, artinya punya rasa tanggung jawab, berani karena benar, jujur, punya rasa welas asih atau kasih sayang kepada sesama, hormat kepada guru dan sanggup menjunjung nama baik perguruan. Kemudian sambil melakukan pekerjaan praktis setiap harinya untuk menunjang kehidupan di padepokan, seperti bertani, berkebun, berternak, mengambil air, membersihkan rumah dan halaman. Para siswa juga belajar ilmu dan ngelmu sesuai dengan tingkatannya. Selain tetap diajarkan budi pekerti, tata krama, dan tata susila untuk pergaulan di masyarakat, maka diajarkan pula pengetahuan umum dan berbagai keterampilan khusus untuk bekal hidupnya nanti di masa depan. Khususnya saat ia harus hidup di tengah-tengah masyarakat, salah satu pelajaran dan pelatihan yang penting adalah olah supranatural yang sesuai dengan kelasnya. Dan untuk para anak muda, maka dilatih ia dengan ilmu kanuragan. Kanuragan dan kadigdayan. Pada tahapan ini,
Kanuragan yang dilatih dan ditatar adalah raga, sehingga orang yang mempelajari dan mempraktekkan kanuragan bisa menjadi kuat dan bahkan dibilang sakti karena dia menjadi bisa menerima pukulan, tidak mempan senjata tajam atau tembakan peluru dan sebagainya. Kanuragan biasanya diminati oleh golongan muda, dan setelah mereka melihat dan mengalami hasilnya yang menakjubkan, mereka menjadi lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Untuk orang-orang tertentu, kelebihan positif dari kanuragan bisa membuat mereka ingin mempelajari juga kebatinan atau spiritualitas. Dan sepengetahuan penulis, maka sejak tahun 50-an, anak muda yang belajar ngelmu kanoman dan kanuragan tidak mempelajarinya lagi di padepokan seperti zaman kuno, tetapi cukup belajar dan dilatih oleh seorang guru pada saat-saat tertentu seperti layaknya kursus. Kanuragan selain belajar seni bela diri, terutama untuk mempertahankan diri bila diserang, ilmu kanuragan juga untuk berlaga atau menyerang lawan. Selain itu, siswa juga mulai diberi pelajaran kedikdayaan yang berupa mantra atau ajian untuk keselamatan, untuk melindungi diri dari segala macam gangguan fisik dan non-fisik. Dan ketika semakin dewasa umur seseorang, juga cara berpikirnya atau saat dia menjadi lebih besar, lebih mampu mengendalikan diri, maka secara alami dia akan lebih memilih penggunaan mantra-mantra keselamatan atau karahayon atau ngelmu kadikdayan daripada ajian ilmu kanuragan. Contoh ekstrim, seorang petugas keamanan yang masih muda akan sangat bangga bila peluru yang ditembakkan kepadanya oleh perampok tidak mampu menembus badannya. Dia kebal dan anti peluru. Dia senang dikagumi oleh rekan-rekannya dan ditakuti para penjahat. Sedangkan seorang petugas yang lebih tua dan lebih bijak justru lebih senang bila senjata yang ditembakkan kepadanya tidak bisa meletus, sehingga dia juga aman. Petugas lain yang lebih tua akan lebih senang bila musuh dan penjahat menyingkir darinya sebelum mulai menyerang. Contoh terakhir ini disebut dengan ngelmu kadikdayan tingkat mantra-mantra keselamatan. Katunyan, tingkat selanjutnya adalah agar selamat, makmur, dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Pada tingkatan ini, biasanya orang telah berkeluarga dan sebagaimana layaknya orang yang sudah berumah tangga dan punya anak. Seseorang akan berusaha untuk punya pekerjaan atau usaha yang bisa mencukupi kebutuhannya bersama keluarga. Untuk itu, selain harus punya kemampuan dan keterampilan, juga diperlukan laku prihatin dengan permohonan kepada Tuhan. Hal ini dilakukan dengan juga disertai amalan atau mantra yang sifatnya katunyan, kaduniawian, untuk menaikkan derajat, pangkat, dan semat atau kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Semua periode ini bisa memakan waktu sekitar 10-30 tahun, dan selama kurun waktu itu belum tentu segalanya berjalan mulus karena kadang-kadang ada gejolaknya. Untuk itu, keterlibatan orang dalam katunyan atau kehidupan duniawi menyita banyak waktu. Bahkan sebagian besar dari hidupnya dikerahkan hanya untuk ini. Dan ada pula orang yang terpaksa atau memang sengaja untuk tidak mau atau tidak mampu keluar dari urusan ini sampai akhir hidupnya di dunia fana ini.
Padahal dalam tahapan hidup di dunia ini, orang harus berhati-hati dan selalu berpegang teguh kepada jalan yang benar yang diperkenankan Tuhan. Jangan sampai tergoda oleh bujukan nafsu yang selalu menyesatkan. Tahapan ini adalah tahapan yang paling sulit bagi seseorang untuk bisa sampai pada tingkat tertinggi ngelmu Jawa, yaitu kasampurnan. Dan biasanya banyak orang hanya berhenti di tingkat ini saja. Ia tak mampu lagi memenangi pertempuran duniawi saat masih di tingkat kadunian ini, sehingga gagal total untuk bisa menuju akhir, yaitu kesempurnaan hidup. Kasepuhan. Tingkat keempat ini disebut kasepuhan karena memang biasanya disenangi oleh orang tua atau orang dewasa yang bijak. Ilmu pada tingkat ini tidak sembarangan dan harus dipelajari dengan sabar. Sangat jarang ilmu ini dipelajari oleh anak muda, karena ketika masih muda biasanya orang akan sulit menahan amarahnya. Sementara di tingkat ini diperlukan kesabaran yang tinggi. Sebaliknya, saat menginjak usia yang lebih tua dan sepuh, biasanya emosi seseorang akan lebih mudah untuk dikendalikan. Sudah banyak pengalaman hidup yang ia dapatkan, baik yang manis ataupun yang susah untuk dilewati. Untuk itu, pada tahap ini, ilmu yang dipelajari dan dikuasai tidak lagi untuk menonjolkan diri atau kedikdayaan. Ia bersifat sosial, karena biasanya untuk menyembuhkan orang sakit, baik sakit fisik maupun mental, membantu orang yang berada dalam kesulitan, memberikan perlindungan bagi yang perlu keselamatan, atau untuk membantu kelancaran usaha dan pekerjaan seseorang dan sebagainya. Artinya, di sini seseorang sudah mulai meninggalkan keduniawian dan hanya berfokus pada kemanusiaan. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, sedikit informasi apa yang disebut dengan ilmu dan ngelmu. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.